Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar kalian pada hari ini? Baik-baik saja bukan? Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa pada pagi hari ini. Nah, untuk pagi hari ini kita akan belajar mengenai analisis biaya produksi barang ataupun jasa. Tentunya materi ini pernah teman-teman peserta didik pelajari sebelumnya, karena pada sebelum video ini saya telah mengirimkan materi terlebih dahulu, tetapi saya kira perlu penjelasan lebih detail terkait dengan materi yang saya kirimkan. Untuk itu, semoga peserta didik mengikuti pembelajaran pada hari ini secara menyeluruh. Kemudian untuk terkait presensi pada hari ini akan dikirimkan melalui video ini. Jadi di tengah-tengah video akan ada link presensi yang akan muncul di pojok kanan atas video ini. Untuk itu jangan lupa untuk melakukan presensi, karena presensi akan ditutup pada jam 12 malam nanti. Untuk itu langsung saja kita masuk ke dalam pembelajaran. Terkait analisis biaya produksi barang atau jasa, kelas 11 RPL, mata pelajaran PKK SMK Hidayah Semarang. Dari tujuan pembelajaran pada pertemuan pada pagi hari ini, yaitu setelah mempelajari modul ini, siswa diharapkan mampu memahami pengertian biaya produksi itu sendiri, kemudian asumsi dasar perhitungan, serta merancang rancangan bisnis. Seperti yang kita telah ketahui bersama, pengertian biaya adalah pengeluaran ekonomis yang diperlukan untuk perhitungan proses produksi. Biaya terbagi menjadi dua, yaitu biaya eksplisit dan juga implisit. Apa itu pengertian dari biaya eksplisit dan biaya implisit? Silakan peserta didik untuk mencari tahu biaya eksplisit itu apa dan biaya implisit itu apa, karena itu salah satu dari tugas pada pertemuan pagi hari ini. Biaya produksi dan biaya non produksi ini biaya dibagi menjadi dua, yaitu biaya produksi dan biaya non produksi. Karena dalam suatu usaha kita memerlukan biaya produksi dan juga biaya non produksi, tidak hanya biaya produksi juga. Nah, untuk pengertian dari biaya produksi adalah akumulasi dari semua biaya-biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi dengan tujuan untuk menghasilkan suatu barang. Biaya produksi ini memiliki definisi yang berbeda dari biaya operasional. Biaya operasional adalah pengeluaran oleh suatu perusahaan untuk mendukung sistem kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Contoh dari biaya operasional adalah pajak, biaya pengiriman, biaya perawatan, dan lain sebagainya. Kemudian contoh dari biaya produksi itu sendiri yaitu upah pekerja, biaya bahan baku, dan lain sebagainya. Kemudian biaya non produksi, biaya yang erat kaitannya dengan fungsi pengembangan, layanan, desain maupun administrasi pada umumnya. Dari analisa biaya produksi tersebut dapat dikatakan bahwasannya biaya-biaya tersebut digunakan untuk merancang suatu rancangan bisnis. Kenapa rancangan bisnis itu perlu? Karena dalam pengelolaan perusahaan atau kita memulai sebuah usaha ataupun perusahaan, kita memerlukan layanan perusahaan yang perhitungan perusahaan yang matang, sehingga kita tahu nih apa yang akan terjadi di perusahaan kita ke depan, bagaimana cara penanganannya, dan bagaimana kita cara mendapatkan keuntungan dari perusahaan tersebut. Sebelum memasuki dari rencana bisnis, kita harus terlebih dahulu istilah-istilah yang terjadi
istilah-istilah yang ada pada analisis biaya. Analisis biaya produksi atau rencana bisnis itu sendiri. Nah, dari beberapa pengertian-pengertian saya sudah merangkum beberapa pengertian yang ada di rencana bisnis, yaitu pertama variable cost atau kita sebut TVC, total variable cost. Kemudian ada fixed cost, TFC, total variable cost, depreciation cost, biaya variabel rata-rata, dan biaya total. Apa itu variable cost, fixed cost, dan depreciation cost? Kita simak pada penjelasan berikutnya. Variable cost yaitu atau biasa kita sebut TVC, total variable cost. Variable cost adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan usaha dalam faktor produksi dan bersifat variabel atau dapat berubah-ubah dengan hasil produksi yang akan dihasilkan. Makin banyak produk yang dihasilkan, makin besar pula biaya yang harus dikeluarkan. Contohnya adalah biaya bahan baku habis pakai, upah pekerja, dan lain sebagainya. Total dari variable cost tersebut dinamakan TVC, total variable cost. Kemudian kita mengenal fixed cost. Fixed cost adalah biaya yang tidak berubah mengikuti tingkat produksi. Artinya, biaya ini besarnya tidak dipengaruhi oleh jumlah output yang dihasilkan. Misalkan alat produksi yang dipakai dalam usaha. Alat ini harganya tetap tidak berubah sebanyak apapun produk yang dihasilkan. Contoh, panci yang digunakan untuk membuat takoyaki. Harga panci tersebut tidak dipengaruhi oleh besaran takoyaki yang dihasilkan, maka panci masuk ke dalam kategori fixed cost. Dari sini bisa dipahami. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke depreciation cost. Depreciation cost atau biasa kita sebut biaya penyusutan merupakan biaya yang dialokasikan untuk aset tetap selama satu periode tertentu. Contohnya panci takoyaki yang tadi, panci takoyaki memiliki harga 150.000, di mana panci tersebut dapat digunakan kira-kira 2 tahun. Maka biaya penyusutannya 150.000 dibagi 24 bulan. Maka dapat dikatakan pengusaha mengeluarkan uang untuk biaya panci sebesar 6.250 per bulan. Biaya penyusutan 150.000 panci tersebut menjadi 6.250 selama 2 tahun. Dan dibayarkan per bulan. Jadi itu adalah biaya penyusutan. Kemudian biaya variabel rata-rata, average variable cost (AVC). Biaya variabel total untuk memproduksi sejumlah barang tertentu dibagi dengan jumlah produk tertentu. Kemudian TC, total cost. Biaya rata-rata total cost. Biaya total untuk memproduksi sebuah barang tertentu dibagi dengan jumlah produk tertentu oleh perusahaan tersebut. Di total cost di rata-rata kemudian dibagi dengan jumlah produksi tertentu. Dari istilah itu maka kita dapat menganalisa keuangan perusahaan. Nah, contohnya adalah seperti ini. Kapasitas minimum produksi. Kita memiliki usaha takoyaki yang dimana kita bisa menghasilkan 20 paket per bulan. Kemudian harga 20 paket itu satu paketnya adalah 25.000. Kemudian total penjualannya 20 paket dikalikan 25.000. Penghasilan hasil bersih bisa didapatkan dengan rumus total penjualan dikurangi TFC dan dikurangi TFC kurangi DC. Dalam rencana usaha kita mengenal istilah break even point, BEP.
ialah titik impas di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang sehingga tidak terdapat keuntungan ataupun kerugian dalam suatu perusahaan, atau lebih dikenal dengan balik modal. Rumusnya adalah Q sama dengan biaya total tetap produksi atau fixed cost dibagi harga jual dikurangi biaya variabel per unit. Nanti itu kita akan bahas apa itu biaya variabel per unit di materi di bawahnya. Kemudian analisa keuntungan. Analisa keuntungan dapat menentukan target keuntungan. Maka perlu penghitungan sebuah analisa di mana perusahaan dapat mengetahui target tersebut, berapa yang harus dijual agar mencapai target tersebut. Berikut adalah contoh perhitungan daripada rencana bisnis yang akan kita buat. Pada contoh kali ini perusahaannya adalah perusahaan bernama Iris. Dia bergerak di bidang pelatihan pembuatan robotika dan juga pembuatan software Android. Seperti yang telah kita lihat di bagian kiri, terdapat biaya tetap atau fixed cost. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwasanya fixed cost adalah biaya tetap. Jadi biasanya terdapat berbagai banyak alat-alat yang diproduksi, di mana penggunaannya itu dalam jangka waktu yang lama. Seperti yang telah kita lihat bersama-sama, contohnya adalah bor PVC. Bor PVC ini justifikasi pemakaiannya memberi lubang pada PCB dengan kuantitas 1 buah, harganya 150.000. Kemudian ada printer 3 dimensi untuk membuat casing robot 1 buah, itu harganya 5.300.000, dan obeng dan seterusnya. Jadi pada perusahaan ini itu untuk membuat robot line follower. Kita lanjut, dari total fixed cost tadi didapat biaya 17.550.000. Kemudian kita masuk ke biaya variabel. Biaya yang dipakai untuk habis bahan pakai, contohnya adalah cetak buku panduan. Justifikasi pemakaiannya yaitu materi pelatihan. Kuantitasnya ada 20 buah dengan satuan 50.000, sehingga jumlahnya adalah 1 juta. Ada sensor ultrasonik, ada microcontroller ESP32 dan lain sebagainya. Total dari biaya bahan habis pakai ini yaitu 10.900.000. Kemudian ada biaya perjalanan. Biaya perjalanan kita alokasikan 3 juta. Total dari kemudian kita memasuki ada biaya depreciation cost. Seperti yang kita telah ketahui bersama, misal ada pembuatan aplikasi 1 buah dapat dipakai selama 2 masa pakai dalam bulan itu 12 bulan. Berarti dibagi 500 pembuatan ini 2 juta dibagi 12 terdapat 166.000. Jadi total dari depreciation cost dari fixed cost tadi itu adalah 1.186.208 rupiah. Nah, kemudian kita memasuki di analisis keuangannya. Kapasitas minimum produksi per bulan per 30 hari. Jadi 1 bulan perusahaan Iris dapat membuat 20 paket pelatihan disertai kit robot dan juga modul pembelajaran. Kemudian dari harga paket tersebut dia dijual dengan harga 1.500.000. Total penjualan dari 20 paket adalah 30 juta. Sehingga penghasilan bersih yang didapat, total penjualan dikurangi TFC plus DC, dengan didapat hasilnya yaitu 14.913.792 rupiah itu per bulan dan dijual dalam 20 paket.
Kemudian kita masuk ke analisis break even point BEP, di mana terjadi titik impas. Biaya tetap produksi, kita memakai rumus yang tadi. Biaya tetap produksi dibagi biaya harga jual dikurangi biaya variabel per unit. Biaya variabel per unit ini adalah biaya habis pakai tadi, yang biaya dari satu unitnya. Jadi misal ada robot line follower 1, harganya 695.000 untuk pembuatannya. Itu biaya variabel per unit. Nah, didapatkan hasilnya 21,8, kemudian kita bulatkan menjadi 22. Jadi untuk mencapai titik impas, perusahaan perlu menjual sebesar 22 paket agar terjadi titik impas. Kalau dirupiahkan berarti 22 unit dikali 1.500.000 itu didapat 32.701.863. Nah, kemudian untuk analisis keuntungan, bagaimana perusahaan ingin menetapkan keuntungan, target keuntungan dari penjualan. Misal perusahaan menargetkan bulan ini mencapai target keuntungan 50 juta. Bagaimana bagaimana perusahaan menganalisis keuntungan supaya bisa mencapai target itu? Kita membuat sebuah analisa menggunakan rumus yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu target keuntungan dibagi harga jual dikurangi biaya variabel per unit. Target keuntungannya adalah 50 juta, kemudian dikurangi harga jual kurangi biaya variabel ditambah BEP dalam unit. BEP dalam unit tadi sudah kita tentukan, yaitu 22 unit. Dari situ didapat hasilnya adalah 85 paket unit. Jadi perusahaan dapat mengetahui untuk mencapai target keuntungan 50 juta dalam per bulan, perusahaan harus menjual 85 paket pelatihan, paket robot tadi. Seperti itu. Kemudian ada analisis kelayakan usaha. Analisis kelayakan usaha digunakan ketika perusahaan sudah berjalan paling tidak 90 hari. Dan kita bisa menganalisis kelayakan usaha, apakah usaha kita itu layak atau tidak. Dan ini berdasarkan dengan suku bunga bank juga. Jadi nanti peserta didik bisa untuk mencari tahu sendiri tentang analisis kelayakan usaha tersebut. Jadi kita sudah mempelajari bagaimana cara analisis biaya produksi dan bagaimana cara membuat rencana bisnis atau bisnis plan. Nah, analisis produksi bukan hanya ditentukan hanya kita melihat laporan saja atau menulisnya saja, tetapi analisis biaya produksi bisa dipakai untuk analisis analisis rencana bisnis. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya analisis biaya produksi bukan hanya digunakan untuk pencatatan saja ataupun laporan, tetapi analisis biaya produksi bisa juga digunakan untuk rencana bisnis. Jadi sebelum membuat bisnis ataupun memulai bisnis, kita perlu merancang sebuah rancangan bisnis, terutama untuk analisis keuangan. Bagaimanapun juga banyak perusahaan-perusahaan besar yang berani untuk mengeluarkan modal karena tentunya dengan rencana bisnis yang matang, bagaimana dia akan mendapatkan modal,
titik impasnya nanti berapa, supaya untung bisa menjual produk itu berapa. Itu berangkat dari rencana bisnis yang sudah dianalisa. Jadi rencana bisnis ini merupakan rencana awal bagi kalian peserta didik yang ingin memulai sebuah bisnis. Terima kasih atas pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga dapat tersampaikan apa yang saya ajarkan di video pembelajaran ini. Dan jangan lupa untuk presensi akan ada link di atas video, di atas kanan video. Untuk itu silakan untuk memasukkan presensi, dan presensi akan ditutup pada jam 12 malam nanti. Kritik dan saran terkait pembelajaran bisa di-emailkan melalui email saya di bagas@student.unes.ac.id. Terima kasih. Jika ada yang ingin dibahas, silahkan untuk berkomentar di kolom komentar. Nanti kita bisa berdiskusi di sana atau melalui pembahasan WA group. Untuk penugasan nanti akan saya kirimkan di Google Classroom masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.